Seorang tahanan dengan seragam garis-garis dibawa ke koridor tengah penjara oleh sepasang penjaga. Kemanapun dia dibawa, tahanan itu tidak pergi dengan damai. Narapidana lain berdiri di pintu sel mereka, menyaksikan dia diseret melewati mereka. Tahanan itu memohon kepada para penjaga untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya, memohon agar mereka tidak memaksanya masuk ke sana, membuatnya tunduk pada apapun di dunia ini kecuali itu. Para penjaga tidak memperhatikan tangisannya saat mereka memaksanya. Mereka mencapai ujung koridor dan berhenti di depan sel terakhir, nomor 667. Tahanan melihat ke dalam sel yang gelap, kosong, dan berteriak, berjuang melawan para penjaga untuk terakhir kalinya sebelum mereka mengalahkannya dan mendorongnya masuk, membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Tahanan itu melihat ke sekeliling sel kecil yang redup itu. Semua yang ada di dalamnya hanyalah tempat tidur dengan kasur tipis dan toilet yang kotor. Dia terlihat sangat ketakutan. Matanya mencari di sekitar sel, seolah-olah monster akan melompat keluar dari sudut gelap dan menangkapnya. Tahanan mendengar suara retak dan melompat ketakutan, berputar untuk melihat jenis monster yang berbeda. Berdiri di antara dua penjaga yang membawanya ke sini adalah penjaga penjara ketiga. Dia sangat besar dan tahanan melihat saat dia meretakkan buku-buku jari tengahnya yang besar. Penjaga raksasa meraih sesuatu yang tergantung di sebelah pintu sel. Ini adalah papan klip. Dia melihat seragam tahanan dan mencatat namanya sebelum menuliskannya. Penjaga besar itu bertanya dari balik bahunya, "Jadi apa yang kita pikirkan? 1 hari? 2?" Untuk yang ini, salah satu penjaga lainnya menjawab, "Dia pantas mendapatkan lebih dari itu. Untuk apa yang dia lakukan?" "Kenapa? Apa yang dia lakukan?" tanya yang besar. "Dia menyerang salah satu perawat. Perawat itu dalam kondisi yang sangat buruk." "Salah satu perawat?" Pembuluh darah di kepala penjaga yang lebih besar mulai menonjol saat cengkeramannya pada pensil mengencang. "Siapa itu?" Itu Gloria," jawab penjaga itu. Pensilnya patah di tangan penjaga raksasa itu. Salah satu penjaga dengan cepat mengambilnya dan menyerahkannya kembali padanya. Dengan gigi terkatup dia menjawab, "Aku mengerti." Saat penjaga raksasa menatapnya dengan marah, mata kejam, tahanan mulai menyelinap kembali ke sel gelap, takut apa yang akan terjadi padanya. "Kamu suka menyerang perawat ya? Nah, kita akan memberi lebih banyak waktu untuk berpikir tentang hal itu. Sampai jumpa dalam setahun." Dua penjaga lainnya saling memandang dengan jelas berpikir bahwa ini ekstrim, bahkan untuk kejahatan seperti ini. "Apakah kamu yakin itu ide yang bagus?" Salah satu dari mereka bertanya, tapi sudah terlambat. Penjaga telah menuliskan tanggal tepat 1 tahun kemudian. "Tidak, tolong, jangan!" Tawanan itu berteriak, bergegas menuju jeruji dan mengulurkan tangan seolah-olah itu akan membantunya. Tapi tidak, ada gemerisik angin samar yang sepertinya membawa suara bisikan dan kemudian tawanan itu menghilang. Dia pergi begitu saja, menghilang dari keberadaannya. Penjaga menggantung papan klip kembali di dinding sebelum berbalik dan dengan cepat berjalan pergi. Dia harus pergi ke rumah sakit. Kedua penjaga tidak bisa melakukan apa-apa selain mengangkat bahu satu sama lain dan mengikutinya. "Pria malang," bisik salah satu dari mereka saat mereka berjalan menjauh dari sel yang kosong. 1 tahun kemudian, penjaga besar berjalan menyusuri koridor penjara yang sama. Ini larut malam dan saat dia berjalan, dia membiarkan tongkatnya melewati jeruji sel, membuat suara keras. "Bangun semuanya, bangunlah, ini hari kepulangan." Tahanan mengantuk bangun dari tempat tidur mereka dan berdiri di depan sel mereka, mencoba yang terbaik untuk melihat melalui jeruji guna melihat sel di ujung blok. "Lihat apa yang terjadi ketika Anda mengganggu staf. Ayo bangun, bangun, inilah harinya, hari kepulangan." Penjaga sampai ke ujung koridor dan berhenti di depan sel kosong dengan papan klip tergantung di dinding di sebelahnya. Pintunya terbuka dan tidak ada apa-apa di dalam sel gelap itu kecuali toilet dan tempat tidur kotor yang sama. Penjaga mengeluarkan arloji sakunya dan memeriksa waktu. Semua orang, penjaga dan tahanan, semuanya fokus pada sel kosong. Penjaga itu memeriksa arlojinya lagi, jarum menit berdetak hingga tengah malam. Dan saat itu, pintu sel tertutup dan terkunci dengan klik keras. Penjara benar-benar sunyi. Setiap narapidana menunggu dengan nafas tertahan untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Penjaga itu mengeluarkan sebuah cincin kunci yang besar dan berat lalu memasukkannya ke dalam pintu sel sebelum melangkah masuk. Dia melihat sekeliling dan masih tampak bahwa tidak ada yang berbeda di dalamnya. Tapi kemudian dia melihat apa yang dia cari. Di sudut sana, dekat toilet ada sosok beringkuk dengan seragam penjara garis-garis. "Nah, Anda di sini." Penjaga itu mulai berjalan ke arah orang yang entah bagaimana muncul di dalam sel. Tapi sosok yang beringkuk itu tidak bergerak atau bereaksi apapun. Penjaga itu meraih ke bawah dan meletakkan tangan pada pria itu untuk membaliknya. "Bagaimana Anda menikmati masa tinggal Anda?" Sel isolasi adalah salah satu bentuk hukuman paling brutal yang masih digunakan di sebagian besar dunia saat ini. Tekanan psikologis dan fisik yang datang dari berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan terkadang bertahun-tahun dihabiskan sendirian bisa sangat menghancurkan. Tapi seburuk apapun praktik ini, ada bentuk pembalasan yang lebih mengerikan
lagi, yang bahkan paling ditakuti oleh para penjahat dan akan melakukan apa saja untuk menghindarinya. Ini adalah SCP-2701, juga dikenal sebagai soliter sejati. SCP-2701 adalah sel penjara yang tampak standar yang terletak di penjara negara bagian Pennsylvania yang sekarang dikutuk. Penjara yang dibangun pada awal pertengahan 1800-an itu menunjukkan usianya jauh sebelum akhirnya ditutup, dan sel hanya berisi toilet dan tempat tidur tua dengan papan klip tergantung di sebelah kiri sel dengan berbagai bentuk yang ditandai sebagai masuk. Bahan konstruksi sel tampak normal dan isinya sendiri tidak anomali. Hanya ketika seseorang ditempatkan di dalam SCP-2701 dan papan klip di sebelah sel digunakan, efek menakutkannya menjadi jelas. Ketika seorang manusia terkunci di dalam sel, nama mereka tertulis di daftar masuk dan sebuah tanggal diisi di bagian bawah tanggal bebas. Peristiwa aktivasi anomali SCP-2701 dijalankan. 13 detik setelah kondisi itu terpenuhi, orang di dalam akan menghilang. Benar-benar menghilang dari pandangan, seolah-olah mereka tidak ada lagi. Upaya apapun untuk lebih memahami proses dematerialisasi tidak berhasil, karena semua peralatan perekaman yang melihat ke dalam atau ditempatkan di dalam sel hanya akan menampilkan gambar statis atau kosong selama 13 detik sebelum subjek menghilang. Para peneliti yang mengamati efeknya secara langsung telah melaporkan suara angin dan suara bisikan yang tidak dikenal, tapi masih belum diketahui apa yang mungkin menghasilkan ini. Pada pukul 12 tepat pada tanggal bebas, pintu sel entah bagaimana akan menutup dan terkunci sendiri jika belum ditutup. Pada saat itu juga, orang yang menghilang akan muncul kembali di dalam sel yang terkunci. Sayangnya, untuk orang yang terkunci di dalam, sementara mereka mungkin telah kembali ke realitas kita, kecil kemungkinan mereka akan sama. Eksperimen ke dalam SCP-2701 telah mengungkapkan bahwa mereka yang ditempatkan di dalam dan menghilang akan mengalami keadaan kehilangan sensorik total, sambil tetap sadar sepenuhnya sepanjang waktu. Mereka tidak mengalami suara, bau, atau rasa menyentuh apapun. Mereka bahkan tidak melihat kegelapan, karena itu menyiratkan penglihatan. Sebaliknya, mereka benar-benar tidak merasakan indera sama sekali. Efek ini bisa menjadi malapetaka bagi jiwa manusia, dengan subjek melaporkan bahwa mereka telah mengembangkan ketakutan yang intens terhadap bayangan dan cahaya, klaustrofobia, agorafobia, dan ketakutan akan tidur setelah waktu mereka di dalam SCP-2701. Pada saat yang sama, mereka tidak akan mengalami perubahan fisik sama sekali, termasuk penuaan. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Tapi, bagian terburuk dari SCP-2701 adalah mereka yang terkunci di dalam tidak mengalami waktu dengan kecepatan yang sama seperti kamu dan saya. Tidak. Tes telah mengungkapkan bahwa begitu seseorang menghilang dari dalam sel, mereka akan merasa seolah-olah waktu telah berlalu, telah direnggangkan secara signifikan dengan efek pelebaran yang menyebabkan mereka merasakan waktu dengan kecepatan yang diperkirakan antara 3 dan 400 kali lebih lama dari biasanya. Itu berarti seseorang yang ditempatkan di dalam selama 2 jam akan mengalami waktu seolah-olah mereka telah dikurung selama 25 hingga 33 hari. Sementara seseorang yang ditempatkan di dalam selama 1 tahun penuh akan merasa seolah-olah mereka telah terapung dalam kekosongan kehampaan selama beberapa abad. Peneliti organisasi telah berteori bahwa tidak adanya rangsangan dari luar untuk jangka waktu yang lama menyebabkan pikiran memecah struktur pemikiran rasional dalam upaya mengurangi stres dan kerusakan psikologis lengkap segera menyusul. Untuk lebih memahami efek dari SCP-2701, organisasi SCP memulai sejumlah tes menggunakan anggota tingkat D dalam satu percobaan yang dilakukan pada tingkat D yang dikenal sebagai D77391. Kejadian dimulai pada pukul 11.45 malam dan tanggal bebas ditetapkan untuk tengah malam yang akan datang. Hal ini menyebabkan tingkat D berada di dalam sel selama 15 menit, meskipun mereka mengalami waktu mereka di dalam telah berlangsung selama 75 hingga 100 jam. Ketika D77391 diwawancarai 6 jam setelah muncul kembali, mereka menggambarkan waktu mereka di dalam sebagai neraka yang sebenarnya. Tidak mengalami apa-apa selain kekosongan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa tidur. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. Mereka ditinggalkan sendirian dengan hanya pikiran dan ingatan mereka. Satu-satunya hal yang membuat mereka tidak kehilangan akal adalah sesuatu yang dikatakan salah satu peneliti sebelum mereka memasuki sel. Peneliti memberitahu mereka bahwa apapun yang mereka rasakan, mereka harus berpegang pada gagasan bahwa mereka akan kembali. Mereka perlu mengingat bahwa mereka tidak akan berada di sana selamanya. Sementara kata-kata penyemangat ini tampaknya mencegah efek mental terburuk yang bisa diderita D77391, kata-kata itu juga mempengaruhi hasil eksperimen, dan peneliti yang menyinggung itu kemudian dipindahkan ke proyek lain setelah penangguhan 6 bulan. Organisasi SCP pertama kali mengetahui SCP-2701 menyusul laporan kelainan tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Pennsylvania. Ada banyak keluhan oleh pengacara bahwa mereka tidak diizinkan untuk bertemu dengan klien mereka dan bahwa mereka ditolak aksesnya ke lokasi oleh sipir penjara.
penjara. Ketika polisi akhirnya dikirim ke lokasi untuk menyelidiki, ditemukan bahwa seluruh penjara yang sebelumnya menampung 137 narapidana dan mempekerjakan sejumlah staf hanya memiliki satu penghuni, yaitu sipir. Dia menjelaskan prosedur aktivasi untuk sel 667 dan menjelaskan bahwa dia telah menempatkan setiap tahanan di dalam satu persatu dan membuat mereka menghilang. Dia telah menyimpan dana yang seharusnya digunakan untuk perawatan narapidana serta menyuap pejabat dan mantan staf untuk menjaga rahasia skema sipir dan mencegah penyelidikan resmi. Sipir menyerah kepada polisi tanpa insiden dan agen organisasi yang menyamar di kepolisian Philadelphia segera memberitahu agen SCP tentang efek anomali sel. Ketika tim organisasi tiba di lokasi, mereka menemukan sel persis seperti yang dijelaskan bersama dengan daftar masuk. Sipir penjara telah mengatakan yang sebenarnya. Lebih dari 100 formulir diisi dengan nama narapidana dengan tanggal bebas mulai dari 50 hingga lebih dari 1300 tahun di masa depan. Kemudahan menahan SCP-2701 telah membuatnya menerima klasifikasi aman. Bekas penjara di mana SCP-2701 berada dipantau setiap saat dengan pengawasan video dan audio, dan seorang penjaga keamanan yang dilengkapi dengan pelindung seluruh tubuh hadir setiap saat untuk menahan setiap subjek yang muncul di dalam sel serta mencegah setiap yang baru ditempatkan di dalam yang bukan bagian dari percobaan resmi organisasi SCP. Sekarang, cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-052 kereta penjelajah waktu untuk anomali lain dengan jalur langsung ke yang tidak diketahui. Pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi, maka kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kita menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.